Pacific Northwest adalah wilayah yang dikenal dengan hutan lebat, pegunungan tinggi, sungai yang dingin, kabut tebal, serta jalur pendakian yang membentang jauh dari pemukiman. Keindahan alamnya membuat tempat ini menarik bagi para pencinta alam, termasuk 2 orang dari kota yang kemudian berencana untuk camping di sana. Perjalanan mereka dimulai pada pagi hari di bulan April 2021. Dengan menggunakan mobil, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka berangkat dari kawasan perkotaan saat pagi hari, melewati jalur panjang menuju hutan bersalju pada sore hari, hingga akhirnya tiba di wilayah Pacific Northwest pada malam hari. Setelah sampai, mereka memarkirkan mobil di area yang cukup sepi, lalu keluar untuk mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda. Namun, saat sedang memperhatikan keadaan sekitar, mereka melihat 2 orang berjalan ke arah mereka dari kejauhan. There's 2 people with red headlamps on and 2 people with bright headlamps on. Yeah. And you can see them moving. We can see silhouettes against the moonshine. Yep. There's a little bit of lights out here. And you can tell by the way they were bobbing that it was clearly people. And they were walking towards us. And it's the kind of red headlamps That you can't see very well. You can't see very well. But you can spot critters and stuff. I don't Yeah, know. and, Too creepy for me, man. And they were splitting up and heading down towards us. So no, Yeah. we're out of here. We'll find somewhere else. So Yeah, they were spreading out and Yep. heading towards us. Oh, It was yeah. pretty freaky. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera meninggalkan tempat itu dan pergi dari sana. Setelah menemukan lokasi kedua, mereka kembali memeriksa keadaan sekitar. Kali ini tempat itu terlihat jauh lebih aman. Tidak ada orang lain yang terlihat di sekitar mereka. Hanya hutannya sunyi dan suasana malam yang mulai terasa semakin dingin. Setelah memastikan area tersebut cukup aman, mereka pun mulai mendirikan tenda. Perlahan suasana yang sebelumnya sempat membuat mereka khawatir mulai terasa lebih tenang. Setelah tenda selesai didirikan, mereka menyiapkan makan malam sederhana. Malam itu mereka makan spaghetti dan roti panggang sambil berbicara satu sama lain di dalam tenda. Namun tidak lama setelah itu, Beds are made. And we're just gonna Ooh, my back's cold. get all nice and cozy with the fire. Hot pockets rule. Yeah. Hot pockets, hot hands. Hot hands, hot pockets. Don't need them. But there's lots of people out here. Definitely a good shot. Close. Really close. Like within a mile. Probably within fucking half a mile. It sounds like a 22 and it sounds like it's coming from that way. Sounds like it's coming from behind you. Hooting and hollering and shooting. It's teenagers hooting and hollering. Kill the lights. Kill the fucking lights, man. They might shoot at us. Kill it and get low. For real. Fire. Where is it? karena ancaman itu tampaknya sudah pergi, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana camping mereka. Meski sempat merasa takut, mereka akhirnya masuk ke dalam tenda dan mencoba untuk tidur. Beruntung tidak ada kejadian lain yang terjadi malam itu. Mereka berhasil tidur dengan tenang hingga akhirnya terbangun keesokan paginya. Setelah pagi tiba, mereka segera merapikan barang-barang, membongkar tenda, lalu meninggalkan tempat tersebut dan pulang dari sana.
Pada bulan Mei 2024, salah satu hutan di Michigan kedatangan seorang pria yang datang seorang diri untuk melakukan solo camping. Ia memilih tempat yang cukup tenang, jauh dari keramaian dan terlihat aman untuk mendirikan tenda. Setelah menemukan lokasi yang tepat, pria itu mulai menyiapkan perlengkapannya. Ia memasang tenda, menata power station, menyiapkan kompor portable, dan mulai merapihkan beberapa barang yang akan ia gunakan selama berada di alam liar. Bahkan untuk memasak, ia membuat sendiri sebuah sendok sederhana dari kayu. Setelah sendok kayu itu selesai dibuat, ia mulai memasak makan siangnya. Suasana hutan saat itu masih terasa damai. Hanya terdengar suara angin, ranting pohon, dan suara alam yang mengelilinginya. Ketika malam tiba, pria itu mulai menyiapkan perlengkapan tidurnya. Ia memasang kasur angin di dalam tenda, menyalakan penghangat portable, dan memastikan semua barang penting berada di tempat yang mudah dijangkau. Setelah semuanya siap, ia mematikan lampu dan tidur. Saat sedang tidur, di tengah malam ia terbangun setelah mendengar sesuatu bergerak di sekitar tendanya. Awalnya ia tidak tahu apa yang sedang mendekat. Suara itu terdengar pelan, tetapi cukup jelas untuk membuatnya waspada. Beberapa saat kemudian ia menyadari bahwa ada seekor coyote yang mencoba mendekati, bahkan seperti ingin masuk ke dalam tendanya. Hewan itu tampaknya penasaran dengan sesuatu yang ada di dalam tenda. Meskipun secara umum coyote jarang menyerang manusia, situasi seperti ini tetap berbahaya, apalagi bagi seseorang yang sedang camping sendirian di tengah hutan. Dalam kondisi panik, ia berusaha tetap tenang. Pria itu mengambil sebuah gelas dan melemparkannya ke arah coyote tersebut. Lemparan itu berhasil membuat hewan itu terkejut dan akhirnya pergi menjauh dari tendanya. Setelah memastikan keadaan kembali aman, pria itu mencoba menenangkan diri dan melanjutkan tidurnya. Beruntung, setelah kejadian tersebut, tidak ada gangguan lain yang terjadi hingga pagi hari. Pada Agustus 2014, konflik di Ukraina Timur sedang menjadi perhatian dunia.
Di tengah situasi itu, muncul kabar bahwa beberapa prajurit Rusia dari divisi Pskov telah meninggal dunia. Mereka kemudian dimakamkan di wilayah dekat Pskov, termasuk di desa Vibuti. Namun informasi tentang kematian mereka tidak terlalu jelas. Publik tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap. Beberapa orang mulai bertanya, di mana sebenarnya para prajurit itu meninggal? Apakah mereka benar-benar tewas di Ukraina? Mengapa pemakaman mereka terlihat tertutup? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat beberapa jurnalis datang ke lokasi. Beberapa jurnalis independen datang ke pemakaman tersebut untuk membuat laporan. Mereka ingin melihat langsung makam-makam baru itu. Mereka juga ingin mencari informasi tentang siapa prajurit yang dimakamkan di sana dan bagaimana mereka meninggal. Что говорим? Вы за ними следите, чтобы мне... Что на нас нападение, на журналистов. Они здесь будут Они на пересечение к нам идут. Да, да. 47-й регион. Двое молодых людей, незнакомых, догоняют машину, обкидывают камнями. Мы не успеваем уехать, кидаются под колеса. Куда звонить? Хотят, не знаю. Так, еще что-то. Бегут, но они близко, а тут территория коммунистов, мы не успеваем скрыться. А мы там не проедем вот насквозь? Нет. Это район Кресты, новое кладбище. Псков. Да, нападение на нас. Мы на кладбище. Тут, короче, какие-то люди нам преграждают дорогу. Мы на машине. Сейчас пока мы не выходим. Территория нового Вот, кладбища. можно вывести в эфир. Район Очень Кресты. будет Ну, романтично. непонятные молодые Наверное. люди догоняют нас, обкидывают Давай камнями, быстрее кидаются под колеса. Мы не можем от них уйти. Так, а второй где? Второй. Вон слева, вон он. Давай, прямо на него. Или я не знаю. Микрорайон Кресты. Да. Что делать? Подожди. Что хотят они? Они вам камеру разобьют. Санкт-Петербург, проспект Нет, Солидарности, дом 12, квартира 2. Тихо. Назад, давай, назад. Колеса протекают. Колеса протыкает РК. Были колеса, мы не можем уехать. Просили съездить. Подожди, не надо. Попроси, мы уезжаем. Уезжаем! Saat para jurnalis mencoba meliput di sekitar pemakaman, mereka didatangi oleh orang-orang tak dikenal. Situasi mulai berubah tegang. Para jurnalis dilaporkan mendapatkan ancaman dan serangan. Mobil mereka juga menjadi sasaran. Ban mobil dirusak dan mereka dipaksa meninggalkan lokasi. Kejadian ini membuat kasus tersebut semakin mencurigakan. Karena jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa para jurnalis harus dihalangi? Mengapa mereka tidak dibiarkan melakukan peliputan seperti biasa? Pertanyaan itu membuat kasus ini semakin menarik perhatian. Setelah kejadian itu, ada hal lain yang membuat publik semakin bertanya-tanya. Beberapa tanda atau penanda di makam para prajurit dilaporkan menghilang. Sebelumnya makam-makam itu masih memiliki nama dan informasi tertentu. Namun setelah kasus ini mulai disorot, beberapa tanda tersebut tidak lagi di sana. Hal ini membuat banyak orang curiga. Bagi sebagian orang mungkin itu dilakukan untuk menjaga privasi keluarga. Namun bagi yang lain, hilangnya tanda makam terlihat seperti usaha untuk menghapus jejak. Karena makam yang awalnya bisa memberikan petunjuk tiba-tiba menjadi lebih sulit dikenali. Di sisi lain, pemerintahan Rusia pada saat itu membantah bahwa pasukannya terlibat dalam pertempuran aktif di Ukraina. Menurut pernyataan resmi, tuduhan tentang keterlibatan prajurit Rusia tidak benar. Namun laporan dari jurnalis, warga lokal, dan beberapa media independen tetap memunculkan dugaan berbeda. Inilah yang membuat kasus ini sulit dipastikan sepenuhnya. Ada makam baru, ada prajurit yang meninggal,
Ada dugaan mereka tewas di Ukraina, ada jurnalis yang diserang, ada tanda makam yang menghilang, tetapi di sisi lain ada bantahan resmi dari pemerintah. Karena itu kasus ini tidak pernah terasa benar-benar selesai.